Siapa yang mengkhianati Ibu Ketua Umum, siapa yang lahir dari rahim PDI Perjuangan, mengkhianati beliau, Tuhan akan melaknat beliau. Kalau didoain dilaknat ya wes. Setuju? Kita sebagai anak ideologis Bung Karno, Ganjar harus menang menjadi Presiden Republik Indonesia. Terlepas dari kejadian ini, saya punya keinginan terkait calon wakil presiden. Andaikan para elit partai mau menurunkan rasa ego dari masing-masing pihak untuk duetkan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo demi bangsa ini, maka saya yakin koalisi apapun, bahkan koalisi perubahan akan berubah menjadi koalisi kejang-kejang. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah pasti Pak Ganjar dengan Pak Prabowo yang akan menang kalau diduetkan. Tapi saya rasa itu cukup berat, karena rasa ego dari para elit partai di bangsa ini masih sangat kental. Sikap kita, Presiden tetap dia harus menyampaikan sikap yang netral, tidak boleh berpihak pada siapapun dan segala macam. Tapi kalau saya ditanya misalnya bagaimana pandangan saya akan sampaikan begini, bahwa PDI Perjuangan sudah selama ini, selama lebih dari 20 tahun, memenangkan Jokowi dan keluarganya dalam 7 kali kemenangan. 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, 2 kali presiden, 1 wali kota Solo, dan 1 wali kota Medan. Pak Prabowo juga ingin jadi presiden, demikian juga dengan Pak Ganjar. Dan apalagi ini semua adalah titah dari partai ya. Mas Gibran, Mas Gibran, bagaimana ya? Datangnya. Andaikan para elit partai mau menurunkan rasa ego dari masing-masing pihak untuk duetkan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo demi bangsa ini, maka saya yakin koalisi apapun, bahkan koalisi perubahan akan berubah menjadi koalisi kejang-kejang. Seiring sejumlah momen akrab Kaisang dan Prabowo, berembus juga isu kemungkinan Kaisang didukung Gerindra di Pilkada Solo. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo menyebut ada aturan yang menuliskan selama masih dalam satu kartu keluarga tidak bisa jika berbeda partai politik. Sehingga saya selalu menyampaikan bahwa selama masih dalam keluarga bapaknya satu kakak, nah itu kan tidak boleh yang satu nyalon partai PDI Perjuangan, yang satu ke sana, itu aturan partainya tidak diperbolehkan. Memang ada dampak partai. Ada PP nomor 25A ada. Itu kan kalau mau mengikuti jejak bapaknya dan kakaknya ya silahkan masuk PDI Perjuangan. Namun kalau tidak cocok dengan PDI Perjuangan ya hak dari Mas Kaisang sendiri, karena PDI Perjuangan itu kan selalu menyampaikan bahwa wali kota, gubernur, bahkan sampai presiden pun itu kan penugasan. Beberapa waktu terakhir, santer terdengar Kaisang Pangarep terjun ke dunia politik mengikuti sang ayah dan kakak, antara lain maju di Pilkada Kota Depok dan Solo. Dan kedua figur tersebut adalah figur yang diharapkan oleh banyak orang. Kami mohon dukungan, kami mohon kritikan, saran. Inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all for one. Secara resmi Ibu Mega telah menunjuk Pak Ganjar sebagai calon presiden dari Partai PDI Perjuangan. Jujur, terlepas dari kontroversi Ibu Mega yang kadang menghebohkan masyarakat, ini yang bikin beta salut dengan Ibu Mega. Beliau umumkan Pak Ganjar sebagai calon presiden di momen-momen lebaran seperti ini, agar ketika masyarakat kumpul dengan anggota keluarga, Pak Ganjar jadi bahan pembicaraan. Ketika anggota keluarga di pelosok-pelosok yang belum tahu tentang Pak Ganjar akan tahu tentang Pak Ganjar dari anggota keluarga yang sedang mudik. Dan ini juga yang bikin beta salut dengan Ibu Mega, karena meskipun beliau dari Teras Soekarno dan punya partai yang bukan kaleng-kaleng,
Tapi beliau tidak memanfaatkan itu semua untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan anggota keluarga. Ya, kita sama-sama komit, kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Amin. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi kita ingin teruskan. Kita ingin Indonesia bangkit dan kita punya kesempatan yang luar biasa. Kita punya apa yang disebut window, ya. Koordinator relawan Gibran, Kuat Hermawan percaya diri, mengklaim 90% relawan di Jawa Tengah dan Jawa Timur mendukung Prabowo untuk meneruskan kerja Jokowi. Intinya karena komitmen Prabowo pada Indonesia itu sangat luar biasa dan meneruskan gagasan-gagasan Pak Jokowi ke depannya, meneruskan program-program yang hari ini sedang dan sudah dirintis sikap. Ini soal sikap kawan-kawan di Jawa Tengah dan Jawa Timur melihat konsolidasi yang dilakukan, suara-suara yang dikonsolidasikan oleh kawan-kawan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur itu. Kemarin teman-teman menyampaikan aspirasi ke kami, 90% itu ke Prabowo, dan kita mengambil sikap itu cukup Prabowo. Andaikan para elit partai mau menurunkan rasa ego dari masing-masing pihak untuk duetkan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo demi bangsa ini, maka beta yakin koalisi apapun, bahkan koalisi perubahan akan berubah menjadi koalisi kejang-kejang. Jadi pesan dan harapan saya untuk para elit partai, tolong tentukan calon wakil presiden dari harapan rakyat dan benar-benar ada untuk rakyat. Jangan tunjuk calon wakil presiden yang cuma formalitas saja. Karena sesuai fakta, masih banyak rakyat Indonesia yang belum tahu siapa wakil presiden saat ini. Muka dia sering muncul di berita, cuman gue nggak tahu kalau dia menteri. Bukannya dia wakil presiden ya? Bukannya, oh, bentar. Gue ngira, bentar. Orang ini, gue tahu mukanya, oke, namanya Mahfud. Dia Menko Polhukam. Bukannya dia wakil presiden. Terus wakil presiden di Indonesia siapa anjir selama ini? Ma'ruf Amin. Kok gue lupa ya? Ma'ruf Amin yang mana lagi? Bener aja kali. Bener. Hah? Sama Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin. Amin. Dia udah bener, udah bisa dia. Iya, udah bisa. Iya. Kalau Pak Jokowi jadi apa? Presidennya. Kalau yang ini Pak Ma'ruf Amin Jadi wah, wasit. wakil Wakil presiden. iya bener.